Pada saat itu, Qin Yichen memiliki otoritas yang dalam, dan pedang sihir terangkat tinggi membuat Ke Chao Ge gemetar. Dua pedang sebelumnya telah menghancurkan keagungannya, dan bulu burung bangsawannya telah dihancurkan sebelum pedang itu jatuh. Dia sudah terlihat sangat malu. Aku tidak akan menikahi Putri Wenxing. Ledakan. Dalam sekejap, Ke Chao Ge hanya merasakan kekuatan pedang yang menakutkan yang mencekiknya, dan cahaya ilahi yang melonjak di sekitar Qin Yichen secara bertahap meredup dan pulih seperti sebelumnya. Bahkan karena kekuatannya meledak secara paksa di luar dirinya, aura dewa pedang bawaan ini masih sedikit lamban. Namun, Ke Chao Ge sangat jelas tentang betapa menakutkannya sosok kurus ini. Pisau yang tidak pernah jatuh itu membuat Ke Chao Ge mengerti bahwa kalah dari Kun Saus hanyalah perintah dari Kaisar Ke. Bidikan hari ini juga atas perintah Kaisar Ke. Dan tanpa perintah Kaisar Ke, seperti pedang ilahi ini, dia sudah lama menjadi sombong. Ke Chao Ge menunduk dan tidak berani berbicara, apalagi melihat Kaisar dan Kaisar Wei Yang. Pada saat ini, klan Kaisar Ke naik turun tanpa suara. Pusat kekuatan klan kekaisaran dari semua sisi, mereka yang mendukung istana kekaisaran, menonton pertunjukan yang bagus, dan bahkan ingin melihat kekuatan besar lelucon istana kekaisaran, tidak tahu ekspresi apa yang harus mereka tunjukkan saat ini. Keheranan antara ekspresi Kaisar Ke secara bertahap berubah menjadi ekstasi. Tianxing, benar-benar jenderal sengit istana kaisar saya. Ledakan. Genderang klan Kaisar Ke dipukul, dan Kaisar Tians bahkan memukul drum itu sendiri. Jenderal Feng, Wu Shuang Sendao. Di sekitar, Sang Changsheng, Zheng Chu Daozun, dan banyak jenderal di istana kekaisaran, semuanya tampak bersemangat. Jenderal Angin. Ledakan. Sendao Wu Shuang. Jenderal Angin. Ledakan. Apapun tidak bisa dilakukan. Setiap kali genderang perang dipukul, banyak dewa akan berteriak dengan keras. Tangan permaisuri Sixia, yang sudah berlumuran keringat dingin, akhirnya dilepaskan. Dia melihat sosok ramping dan tidak bisa menahan kutukan dalam hati. Pria brengsek itu harus membiarkan Tianxing membiarkan air pergi untuk meningkatkan apa yang Kun Shao Ze. Jika saya tahu itu, bagaimana Jenderal Feng bisa mendukung orang lain? Hahaha. Kaisar Ke juga tidak bisa menahan tawa liar. Chao Ge, kekuatanmu masih dekat, tetapi kamu sendiri yang mengatakannya. Wen Qing tidak punya kesempatan denganmu. Pada saat ini, Kaisar Ke, Kaisar Junton sangat bersemangat. Namun, ketika dia melihat Kaisar Surga, dia melihat bahwa Kaisar juga berdiri secara tak terduga, dan keberanian serta kelegaan dalam tawa itu tidak lebih lemah darinya. Hahaha, sungguh pedang ajaib Wu Shuang. Benar-benar Jenderal Surgawi. Yu Tian, menurutku Jenderal Feng adalah Rui Langjun yang paling cocok dengan Wen Qing. Begitu dia mengatakan ini, senyum di sudut mulut Kaisar Ke membeku. Sejak saat Tian dibangun, dia merasa ada yang tidak beres. Tapi siapa sangka, reaksi Kaisar seharusnya begitu cepat. Dan itu sangat buruk. Biarkan Wenxing menikahi Tianxing. Tanda seru. Permaisuri Sixia tidak tahan untuk menolak di masa depan, dan Tian Fei Wei yang mengambil satu langkah lebih cepat. Yang mulia benar. Saya pikir Wen Qing dan Jenderal Wen Qing dan Feng adalah pasangan yang cocok. Tidak. Kaisar Ke membuka mulutnya tiba-tiba, tetapi begitu suara itu jatuh, dia melihat Kaisar menyipitkan mata, dan tersenyum santai. Yu Tian akan bertobat di depan umum. Apakah menurutmu tamu dari semua ras sedang bercanda? Anda membuat keputusan untuk kontes seni bela diri, Yu Tian, dan sekarang Jenderal Feng telah mengalahkan Chao Ge. Bukankah itu Rui Langjun dari Wenxing? Kaisar Ke tercengang. Apakah ini baik? Tanda seru. Namun, jelas bagi semua orang bahwa Ke Chao Ge menyapu pembangkit tenaga muda dari semua sisi, dan kemenangan Qin Yichen atas yang pertama baru saja terjadi. Sepertinya itu sangat masuk akal. Sudut mulut Kaisar Dijun berkedut. Dia tahu betul. Apalagi yang terjadi sekarang membiarkan Kaisar lain mengirim orang kuat ke panggung, dan dia membiarkan Qin Yichen kehilangan air. Tidak apa-apa. Tetapi begitu Qin Yichen turun dari kaki depannya, Ke Chao Ge muncul di kaki belakang untuk membongkar panggung, seperti pencegahan Kun Shao sesi. Alasan mengapa Kaisar Dike kesal bukanlah karena dia meremehkan Qin Yichen. Itu karena dia mengadakan kontes seni bela diri ini untuk merekrut kerabat, hanya untuk memenangkan aliansi. Tetapi untuk membuat aliansi dengan kaisar lain dalam keadaan memberitahu dunia, ini adalah semacam kekuatan yang mempesona. Tetapi demi Kaisar Surga, putrinya akhirnya menikah dengan jenderalnya. Jadi dia bekerja sangat keras. Bukankah itu keranjang bambu untuk mengambil air? Jangan berbicara tentang Kaisar Ke. Qin Yichen tercengang saat ini. Dia masih berpikir sekarang. Kali ini untuk membantu Kaisar Ke menyelamatkan wajah sebesar itu, dia harus diberi hadiah. Setidaknya aku harus membantunya menyempurnakan artefak kekaisaran Bihai. Akibatnya, apa yang diinginkan Kaisar? Apa gunanya Putri Wenxing? Bibir Miao Xuan Tusan bergerak sedikit saat ini, dan dia ingin tertawa. Jika dia tidak salah ingat, ada seorang wanita bernama Qian Sui.
Apa yang tidak diketahui oleh Tusan Miao Xuan adalah bahwa Qin Yichen memandang bintang di alam semesta tempat rumah surga suci berada di 3000 alam, dan tiba-tiba tidak berani untuk maju. Putri Wenxing tersipu dengan wajah cantik. Jika bukan karena kaisar, dia akan memalingkan wajahnya. Sang ayah memanfaatkannya sebagai pernikahan untuk mendapatkan keuntungan, dan kemudian muncul nyanyian burung dan memintanya untuk meninggalkan klan. Sekarang kaisar membuat masalah lagi. Biarkan dia menikahi kayu ini. Tidak. Setelah mata Dewa Qin Yichen berkedip, dia hanya berlutut dengan satu lutut dan dengan sungguh-sungguh berkata, Yang mulia, Raja, jenderal terakhir adalah dewa bawaan. Dan jenderal terakhir tidak mengerti apa itu cinta. Tidak mengerti. Saya peduli jika Anda memahaminya. Kaisar Langit tersenyum tipis dan berkata, jika Anda tidak mengerti, Anda bisa belajar. Tianxing baru ada beberapa tahun, jadi Anda tidak akan bisa menerimanya dalam perintah militer asing. Sudah diputuskan. Saya pribadi menyatakan dekret, memberitahu puluhan ribu suku, untuk membuktikan pernikahan Wenqing dan Tianxing. Dike Dijun mengepalkan tinjunya rata-rat. Saya menggunakan Anda untuk mengekspresikan kegembiraan. Tanda seru. Permaisuri Sixia juga bangun. Tetapi dia ditangkap oleh Tian Fei Weiyang, yang tertawa dan berkata, Saudari Sixia, saya pikir ini juga acara yang membahagiakan. Meskipun Jenderal Feng tidak tahu apa itu cinta sekarang, bukankah itu mudah untuk dipelajari? Selain itu, masuknya Jenderal Feng ke dunia masih dangkal, dan temperamennya murni dan kuat. Jika Anda dan saudara Yutian datang untuk mengajar, itu hanya akan membuatnya berpikiran tunggal kepada Wenxing. Itu lebih baik daripada menikahi junior lainnya. Jangan berbicara tentang permaisuri Sixia. Putri Wenxing tidak bisa mendengarkan. Kedengarannya sangat bagus. Mengapa Anda tidak menikahi kayu mati ini? Dan selain itu, di mana Anda melihat bahwa kayu mati ini tidak akan menjadi pisau ajaib setelahnya? Yang mulia, masalah ini. Ekspresi Kaisar Ke tidak pasti. Tetapi ketika dia berbicara, dia mendengar suara Kaisar Tians. Yang mulia, ini adalah akhir dari masalah ini. Mengapa tidak mundur dulu? Mendorong perahu di sepanjang sungai, dan mengubah hal-hal buruk menjadi peristiwa bahagia. Mata Dike berbinar. Apa maksudmu? Suara Kaisar Tians masih sama. Yang mulia masih tidak tahu. Jika Ke Chaoge kalah, Wenqing akan meninggalkan klan untuk mempermalukan dirinya sendiri. Mungkin dia masih bisa menipu Kaisar. Karena dalam kasus itu, Yang mulia kehilangan wajahmu. Dan sekarang, Ke Chaoge telah kalah. Dan Kaisarlah yang malu. Jadi masalah ini tidak akan pernah lepas. Kaisar harus menyelesaikan masalah ini sampai akhir. Wenqing tidak akan diizinkan menikahi kaisar manapun.